Bang, yang saya tanyakan keenakan dia gitu loh, kenikmatan dia menjadi Tuhan, kebahagiaan dia jadi Tuhan itu apa? Ya menurut Bang Farouk apa? Kalau menurut Bang Loh, Farouk, Tuhan Tuhan abang. Contoh, kalau ditanya, kalau Faruk apa enaknya jadi Tuhanmu? Apa jadi enaknya jadi apa jadi Tuhanmu yang kau sembah? Nah, kami berangkat dari surah Al-Ikhlas, Bang. Lam yalid wa lam yulad. Tak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka segala penderitaan dari makhluk yang beranak dan tidak diperanakkan itu tidak akan dirasakan oleh Allah. Karena dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan segala kesulitan, ya keterbatasan dari makhluk yang beranak dan tidak diperanakkan itu tidak akan mungkin dirasakan Allah, karena dia lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dia pun tidak akan merasakan kematian karena dia bersifat bako, dia kekal. Sementara makhluk yang dilahirkan, yang beranak dan diperanakkan, dia suatu saat nanti akan merasakan kematian. Dan kepedihan paling pedih di atas bumi ini adalah kematian. Buktinya, ketika Tuhan Anda saja menghadapi kematian di kayu salib, dia menangis. Dia menangis kesakitan hingga dia berkata, Eli Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, itu buktinya dia merasakan sakit gitu loh. Kalau Allah kami tidak merasakan itu. Karena dia bako, dia kekal. Dia tidak pernah mati dan tidak akan pernah mati. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di ayat berikutnya dalam surah Al-Ikhlas, tiada yang setara dengan Allah. Karena tiada yang setara dengan Allah, ketika makhluk ciptaannya manusia ini memiliki jasad, di mana jasad terdiri dari mata, hidung, telinga, semuanya sampai dengan kaki, ya untuk melaksanakan, untuk melanjutkan hidup, untuk beraktivitas di bumi ini, ya Allah tak butuh itu. Karena apa? Kekuasaan Allah melebihi mata ketika melihat, kekuasaan Allah melebihi kaki ketika kekuasaan Allah melebihi mulut ketika berkalam, dan kekuasaan kemahatauan Allah ya itu melebihi kemahatauan manusia, meskipun manusia memiliki otak yang menjadi sumber dari akal. Akan tetapi organ tubuh manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki ini pun akan mengalami apa ya? Suatu masa di mana organ itu akan merasakan sakit. Contoh, kayak Tuhan abang kan punya mata, punya hidung, punya telinga, punya mulut, punya kaki. Nah, aku coba kaji di masalah kaki. Karena Tuhan abang punya kaki, ditakutkan, kan gitu, ditakutkan. Dia seperti kebanyakan manusia yang lainnya. Ketika merasakan sakit apa? Sakit asam urat. Ya kan? Kepingkar-pingkar di jalan, kan nggak lucu sih, Bang. Iya kan, lagi jalan Tuhan abang, aku tahu pingkel Tuhan, asam urat, gitu kan nggak cocok. Iya kan, dan yang lebih tragisnya lagi, ya, dimulai dari lahir sampai Tuhan abang mati di kayu salib, Bang Farouk kaji nggak ada enaknya jadi Tuhan abang. Ya kan? Contoh, ketika dia dilahirkan, dia merasakan lelah yang luar biasa sebagaimana bayi yang lainnya. Itu alasannya ketika bayi baru lahir, 1-2 hari dia tertidur karena dia lelah keluar dari rahim orang tuanya. Ketika dia sudah bangun dari tidurnya, baru dilahirkan, dia merasakan satu penderitaan di awal. Apa itu? Kelaparan hingga dia menangis, membutuhkan air susu ibunya. Dan Tuhan abang pun kan disusui sama ibunya. Ya, bertumbuh kembang besarlah dia, nyusahkan orang. Siapa yang disusahkan Tuhan abang? Mamanya. Karena apa? Mamanya harus mandiin dia, gantiin popok dia, kan gitu, nyebokin dia, ngasih dia makan, kan nyusahin orang. Masa Tuhan nyusahin orang, Bang? Dah, tumbuh dia dewasa, kan gitu. Dia bikin susah lagi orang tuanya, hilang dia 3 hari. Hingga dikatakan orang tuanya, dikatakan ibunya dan kaum keluarganya, dia tidak waras lagi. Tuhan abang. Selama hidupnya, Tuhan abang itu, kalau kita kaji dalam Bible, hidupnya susah, dia miskin. Dia tak punya apa-apa gitu loh. Ya, dia hidup menderita di atas bumi ini ketika dia hidup. Meskipun dia bisa melakukan beberapa mukjizat, di mana mukjizat itu menyenangkan orang, tapi tidak untuk dia. Dia memang pernah membangkitkan orang mati, tapi tak lama setelah itu dia yang mati. Bang Farouk, aku izin live dulu ya, ada meeting, nanti aku masuk lagi.
Siap Bang Dio. Ya, dan yang lebih parahnya lagi Bang, di akhir hidupnya dia ditangkap tentara Romawi. Dia pukuli, ya ditangkap, dia dipukul, dia diludahi, dia ditombak. Kan gitu, dikasih minum racun bunga karang. Metong. Cobalah Bang, mana enaknya Bang? Iya betul teman-teman. Gitu kali nasib Tuhannya Kak. Dengan abang menceritakannya itu kok aku lagi makin cinta sama Tuhan Yesus. Iya karena abang nggak punya hati. Itu buktinya kalian nggak punya hati Bang. Kalian seneng, bahagia kalian dengan penderitaan, nggak punya hati. Karena kesalahan satu saja pun tidak ada yang keluar dari Tuhan Yesus. Iya itu buktinya kalian nggak punya hati. Penderitaan pada orang lain kalian biasa nengoknya gitu loh. Sementara orang melihat itu sesuatu yang sangat menyedihkan gitu loh, tragis hidupnya gitu loh. Makanya aku tanya, apa enaknya jadi Tuhan bagi iman Kristen? Silakan. Karena ajaran Kristen kasih itu enak. Yang saya tanyakan, saya nggak mau membahas tentang ajaran Bang. Yang saya tanyakan, coba Abang sebutkan satu saja enaknya menjadi Tuhan bagi iman Kristen. A ada, B nggak ada. Oh, satu saja ya? Iya, satu aja aku minta Bang. Seluruh umat manusia harus melalui dia supaya sampai ke surga. Karena dia jalan keselamatan. Itulah enaknya dia. Bang, itu enaknya di kalian, jadi tumbal lagi dia. Alah. Enggak lah ya. Itu enaknya di kalian. Berarti enaknya Tuhan Yesus ya berarti tidak ada yang sampai ke apa kalau karena gini dia. Bang, kalau kau berangkat dengan Yohanes 14 nomor 6, tidak yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Oke lah, kalian sampai kepada Bapa oke lah, tapi dia menderita di dalam neraka. Aku bisa buka data, dia menderita di dalam neraka. Mana datanya? Oke, tengok. Ini datanya Bang ya. Halo. Ya, bentar Kak Erika sekian. Bentar. Tadi kau bilang Onglo tidak beranak dan tidak beranak. Apa sebabnya Onglomu tidak punya anak? Laisa kami kliseun, tak setara dengan makhluk. Jawaban songor kau tadi. Kau bilang Onglomu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apa sebabnya? Diam dulu kok Bang, aku buka data dulu sama Bang PTP ini nanti dulu. Galatia 3:13 Bang. Kalau enggak tadi pernyataan. Bang gua aja tahu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang digantung pada kayu salib itu siapa Bang? Bang ITV? Ya. Yang digantung pada kayu salib yang dimaksud oleh Paulus siapa Bang? Yesus ya, yang terkutuk digantung di kayu salib adalah Yesus. Sekarang kita buka Bang, orang-orang terkutuk tempatnya di mana? Matius 25:41. Kita buka Bang ya. Di mana tempatnya orang-orang terkutuk? Ini Bang, Matius 25:41 data di Bang ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, Galatia 3:13 Yesus terkutuk. Matius 25:41 orang-orang terkutuk tempatnya itu ya kekal di dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Berarti tempat Yesus di mana Bang? Di dalam neraka. Sekarang kita kalau membaca ayat itu jangan hanya satu ayat saja. Kita tengok konteksnya. Udah, Abang mau dibaca dari ayat berapa? Silakan. Itu Paulus kan menceritakan kita baca konteksnya keseluruhannya. Kalau kita hanya mencomol-comol satu-satu ayat di Al-Quran pun bisa kita comol-comol. Iya, Abang mau dibaca dari ayat berapa Bang PTP? Dari ayat berapa?
Ya itu tadi itu ayat Galatia tadi itu apa judul Oh, ke besar? Galatia dulu. Galatia, oke, Galatia. Judul besarnya apa dia? Galatia. Galatia 3:13 ini tadi. Ini. Nih, Abang mau ke Galatia 3:13 ini. Nah, Abang mau dibaca dari nomor berapa? Ya baca Alkitabnya dari ayat judul besar kan gitu. Iya, ayat berapa? Abang mau dibaca dari ayat berapa? Itu ayat berapa? Jadi 13. Dari ayat pertama lah dibaca. Yaudah, baca Abang ya. Abang yang baca, aku yang tunjukkan. Gak apa-apa, aku baik sama kalian. Karena ngeri bang, Tuhan kalian aja pun kalian aniaya, apalagi aku. Silakan bang, dibaca bang. Galatia berapa tadi tuh? 3. Ini abang tadi kan minta dari nomor 1. Ini ku baca, dibenarkan oleh karena iman, perikopnya. Nomor 1-nya baca bang, biar ku scroll nih. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Apakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang, apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah itulah kan. Baca terus lah bang. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oke, sekarang kita tanyakan, siapa yang terkutuk, siapa yang dikatakan terkutuk di dalam Galatia 3:13? Itu dia, ayat tersebut memberitahu kepada seluruh umat Israel pada masa itu dengan disalibkannya Tuhan Yesus, berarti menggenapi hukum Taurat itu menjadi menebus dosa mereka. Kok berubah penjelasan kau sama yang tertulis, Bang? Membatalkan. Efesus 2 nomor 15 itu mengatakan membatalkan. Kok kau bilang pula jadi menggenapi? Cemana? Bang, ini udah baca. Bang.
Karena itulah alasannya, itu luar biasanya Islam teman-teman ya. Di Karena dalam Bang, Islam karena- ada dikenal ilmu. Dengar dulu Bang. Di dalam Islam ada disebut disiplin ilmu tadabur. Apa itu tadabur? Ya, ilmu menyimak dan memahami ketika kita membaca suatu tulisan. Itu tadabur. Ini abang ini udah membaca tapi nggak bisa nyimak. karena Bang Faruk kan membaca itu dengan sinisme. Kalau kita dengan sinis membaca apapun yang Nggak terbaik yang kita sinis baca. loh. Saya abang yang nggak jujur, abang aja nggak jujur. Yang saya tanyakan siapa yang terkutuk di dalam Galatia 3:13 itu Bang? Sekarang dia kan menebus. Rela dia disalib untuk menebus, karena pada waktu itu di sana kalau hukuman yang terhina kan salib, kalau hukuman pada waktu Iya, itu. dia menebus, nggak kusangkal itu. Dia menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Karena orang-orang yang berada di dalam hukum Taurat itu terkutuk. Itu yang tertulis dalam Galatia 3 nomor 10-nya tadi. Yang saya tanyakan ini Bang, siapa sosok yang dikatakan terkutuk, tergantung di kayu salib? Siapa? Berat ini teman-teman, berat. Berat ini. Karena abang ini baru tahu, ternyata Yesus mengatakan orang-orang terkutuk itu tempatnya di neraka, baru tahu dia. Gak pernah baca, Matius 25:41 gak pernah baca. Baru orang terpikir kan, aduh, ya juga ya, kok dikutuk Paulus pula Yesus ya? Aduh, kacau kita. Kalau itu enggak Jadi neraka dia. kalau itu enggak jadi heran bagi kami, karena kami sudah mempelajari, karena kami kalau Kristen ini mengimani. Ya sudah, aku minta abang jujur lah. Tetep layar teman-teman ya, tembuskan di 2M. Kalau ada love orange-nya di absen love orange-nya teman-teman ya. Ya, aku minta abang jujur. Dalam Galatia 3:13, setelah abang baca dari ayat 1 sampai 13, siapa sosok yang terkutuk itu? Yang telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa? Yang terkutuk itu kan cara kerja salibnya itu. Namun kalau Tuhan Yesus ya memang harus dijalani sebelum dia dilahirkan di dunia sebagai manusia, firman menjadi manusia, sudah diapakan melalui perjanjian lama. Iya bang, aku tidak membahas tentang itu loh bang. Dari Galatia 1 nomor 3, dari Galatia 3 nomor 1 sampai 13 setelah kita baca tadi, siapa sosok yang dikatakan terkutuk? Bahkan di surah Maryam pun sudah tertulis itu. Kok surat Maryam? Kalian kan yang menutup-nutupi Iya. kalian. Sulit mendapatkan teman-teman Kristen yang jujur, itu sulit teman-teman. Mereka ini boleh berdusta dalam segala hal, Bahkan di ibadah pun dibantah. Ayat 1-nya bunyinya ini jelas nih bang. Hai orang-orang Galatia yang BODOH, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu? Oke, ayat 1. Yesus Kristus disalibkan itu, katanya dalam ayat 1. Ayat 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang terkutuk, Bang? Yang tergantung di kayu salib siapa? Dengar bang ya, pada waktu itu hukuman salib itu Berat ini, Bang. orang penjahat itu hukum salib. Berat ini teman-teman. Ini buktinya, jadi Tuhan mereka syaratnya harus babak belur. Jadi Tuhan itu harus babak belur. Sudahlah mati disiksa, dikutuk lagi bang. Maka muncul pertanyaan bang, kalian itu sedang cari Tuhan atau cari tumbal? Wah, cari Tuhan atau cari tumbal kau bang? Kau susah kali kau terimalah kenyataan itu bang, meskipun pahit, terima. Orang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga. Lalu korelasikan Matius Kami sangat bangga 2:41. kami. Sangat bangga kami. Iya, kalian bangga, kalian senang, kalian suka cita, aku akui. Karena hati kalian keji, nggak ada belas kasihan sama kalian. Nggak ada belas kasihan, nengok orang menderita kayak gitu pun, meskipun dalam iman itu Tuhan, menderita kayak gitu pun Tuhan kalian bangga kalian. Malah tepuk tangan di gereja nyanyi-nyanyi. Bang Faruk, malah di gereja nyanyi-nyanyi dia. Tepuk tangan di gereja nyanyi-nyanyi. Malah di gereja dia nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, ya kan? Iya, itu gue bilang, keji mereka nih, hatinya keji. Hadis. Kalau di bahasa kita mengatakan apa ya? Apa? Tidak Apa itu? berperi kemanusiaan. Iya, bahasa kerennya dalam bahasa ilmiahnya itu psikopat. Karena Tuhan Psikopat. karena Tuhan kami seluruh bahasa di dunia ini mengerti. Kalau Tuhan kalian kan hanya bahasa Arab. Nah, aku nggak tanya bahasa apa Tuhanmu, nggak tanya. Poinku tadi pertanyaanku, apa enaknya jadi Tuhanmu? Sudah dikisahkan sebegitu menderitanya Tuhanmu, kau malah bangga. Walaupun tidak mengerti artinya, hajarlah situ. Yang penting bahasa Arab. Aku nggak nanya itu bang, jangan lari kok dari topik, jangan lari kan. Karena Jawab aja dulu bang, Apa? Ibu itu lari Coba dari topik. sebutkan satu saja. Ibu itu pun lari dari topik. Abang sebutkan saja bang. Kalau memang tidak ada, bilang tidak ada. Kuizinkan abang bertanya. Jadi gitu ya teman-teman. Jelas-jelas Tuhannya disiksa di apa? Dijadiin tumbal, malah dia bersenang-senang tepuk tangan di gerejanya nyanyi-nyanyi tuh. Harusnya kan sedih, nangis. Tuhanku kok digituin, dipaku, digantung. Harusnya kalian tuh saling nangis di gereja, saling peluk-pelukan, nangis. Tuhan kita kok begitunya ya, segitunya Tuhan kita ya. Sampai jadi tumbal kata Paulus Galatia 3:13. Harusnya nangis bang, bersedih Tuhanmu digituin. Bukan malah nyanyi-nyanyi, joget-joget ku tengok bang. Enggak berperi ketuhanan itu kalian ya. Enggak apa aku bilang ya. Ngeri lah kalau kita tengok cara ibadah kalian tuh. Lompat-lompat nyanyi-nyanyi, joget-joget. Ya kan? Benar kan bang? Belum pernah aku tengok Kristen tuh di gerejanya nangis, meratapi kematian Yesus yang sangat sadis. Belum pernah aku tengok. Yang ada tuh joget. Yesus tak punya hepeng lagi. Kita yang jadi hepengnya. Bahkan ada yang dangdutan. Mama ada apa dengan kalian? Ya kan? Ya mungkin udah nggak bisa ngomong lagi bang PTV-nya. Bunda, coba kita ke Kak Erika Siagian. Halo Erika Siagian. Erika ini Oten Wati. Oke lanjut. Erika. Boleh menjawab yang apa tadi tadi? Halo. Ya bentar dulu Bang Haria. Erika, kakak ini udah setengah jam tadi di sini Kak Erika ini. Erika Siagian. Suaraku mendam ya? Erika Siagian. Ya suara kurang keluar. Iya speakernya mungkin nih. Oke silakan Bang Haria, ditanggapi Bang Haria silakan. Jadi Kabur. Kristus itu disalib. Mengapa? Ya seharusnya umatnya yang menanggung seperti itu. Jadi ia menggantikannya. Jadi kan Bang saya manusia nggak itu tanyakan pada akhirnya itu kan Bang. Saya nggak tanyakan itu. Yang saya tanyakan, ya kan? Coba sebutkan satu saja enaknya jadi Tuhan dalam iman Kristen. Kalau kau katakan Yesus itu mati di kayu salib dalam iman kalian untuk menggantikan kalian, kami sudah tahu itu Bang. Bahkan dengan pemikiran yang seperti itu, dengan iman yang seperti itu, ya kasihan dia Bang. Berarti dia kalian tumbalkan untuk kalian. Oh enaknya begini saja Bang. Iya. Enaknya saja ternyata ada kepercayaan lain yang memanipulasi semua apa yang dialami oleh Yesus. Loh itu enak di Itu orang enaknya. bukan enak di dia loh Bang.
itu berarti enak di orang, nggak enak di dia. Sama dengan ketika dia bangkitkan orang mati. Yang enak itu orang bangkit dari kematian. Dia setelah itu dia mati. Apa? Ya kalau oke. Kalau enaknya di dia, kan dia berkuasa di bumi dan di surga. Bang, kalau dia berkuasa di bumi, nggak setragis itu kematiannya, Bang. Alah. Itu kan menggantikan tadi. Aduh. Dia lakukan itu. Bang, Ibaratnya- ada orang berkuasa. ibaratnya. Ada rupanya orang berkuasa di bumi, ya. Ada orang berkuasa di bumi, saking laparnya dia dan pingin dia makan buah ara, pohon ara nggak berbuah dikutuknya, Bang. Dikutuknya. Orang berkuasa kok kelaparan, enggak Abang ini aja. melompat-lompat membahas itu kan kiasan. Kalau Anda nggak berbuah pasti Kok dipotong kiasan kayak itu pohon aret kisah nanti loh, Bang. maksudnya. Kok kayak seperti anak TK jadi menghadapi ASP itu. Ada kiasan-kiasan dan perumpamaan, Bang. Maka narasi ini pelajari dulu. Oke, Yesus berkuasa di bumi. Pendebat tapi nalarnya seperti SMP. Dengar, Bang. Yesus berkuasa di bumi. Di bahagian bumi ini, belahan bumi mana yang dikuasai oleh Yesus? Segala kan dia bisa menghidupkan orang mati, segala penyakit, segala kuasa Itu tunduk enak padanya. di Itulah orang loh, kuasanya. Bang. Enak di orang. Kuakui orangnya enak, disembuhkan dari penyakit, dibangkitkan dari kematian, enak di orang. Enaknya di dia mana? Hah? Sama seperti orang tua, Bang. Apa enaknya orang tua capek-capek kerja untuk demi anaknya, berlelah-lelah. Nanti kalau anaknya sudah dewasa, Seperti itu. anaknya berbakti, Bang. Ketika anaknya sudah dewasa, anaknya berbakti. Banyak loh orang tua yang diberangkatkan anaknya umroh. Banyak loh orang tua yang dibelikan anaknya rumah. Banyak loh orang tua yang dibelikan anaknya mobil. Ya kami berbakti Kalau beribadah. kalian, cobalah. Kalau kalian, apa enaknya setelah Yesus berkorban untuk kalian? Nah, apa enaknya bagi Yesus? Sementara dalam hal menyembah saja dan peribadatan, tidak ada kewajiban bagi kalian. Sebutkan satu Ya. ibadah yang wajib bagi kalian dalam iman Kristen yang diperintahkan oleh Yesus. Apa? Seminggu sekali aja pun nggak apa-apa kalian kalau nggak datang. Itu dia dipuji, ditinggikan, kami memuji dimuliakan dia. karena dia Tuhan. Memuji dia Itu dalam enaknya. segala waktu. Oke. Sebutkan satu ayat di Bible di mana Yesus memerintahkan kalian untuk memuji Dia di hari Minggu atau menyembah Dia. Silakan. Sebutkan satu ayat di Bible di mana Yesus memerintahkan kalian untuk menyembah Dia di hari Minggu atau di hari apapun untuk menyembah Dia di mana? Banyak, Bang, ayatnya itulah. Satu aja di mana, Bang? Itu pun enak di kalian juga, Bang. Ya kan? Di hari Minggu kalian dengan kambing hitam kan ibadah, kalian main gitar, main drum, pakai bass, pakai piano, tung net tung dah, tung dah, tung net tung dah. Enak di kalian juga lagi joget-joget. Sementara Tidak si ada kawan tulang. udah mati tergantung. Mana, Bang? Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus mewajibkan kalian untuk menyembahnya. Tidak ada tulang, tidak Di ada Mazmur tulang itu Asia, banyak. tidak ada. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, bertepuk-tepuk tanganlah baginya. Yesus, Banyak ku bilang Bang Mazmur baca. Yesus. Di Mazmur kan Yesus belum disalibkan, Bang. Yesus itu Jadi ada sini sebelum, makanya, sebelum Bang, manusia ada udah ada Yesus. penalaran Anda itu belum Penyaliban nyampe. yang kita Yesus bahas, dalam penyaliban, perjanjian lama itu penyaliban. ada. Lihat, di perjanjian lama itu sudah ada Tuhan Yesus. Hanya dalam Yang bentuk saya roh tanyakan dia. penyaliban, Bang. Kejadian setelah penyaliban. Kan Di kitab Mazmur Yesus belum disalib. Nafsu kali Pertanyaanmu- kalian menyalibkan Yesus. Sampai di Pertanyaanmu Mazmur pun kan- mau kalian salibkan juga dia. Pertanyaanmu kan di mana ayat yang memuji Tuhan ya Yesus, Bang Yesus. Yesus itu ada sebelum manusia ada. Iya, maka saya tanya, Bang. Setelah Yesus mati di kayu salib, kalian bilang kami menyembahnya, kan gitu. Kami memujinya. Maka aku tanya, di mana dalam Bible Yesus memerintahkan kalian untuk menyembahnya? Di mana? Di Mazmur banyak itu.
Di Mazmur belum disalibkan dia, Bang. Coba baca bang, coba baca bawah. Nafsu kali kau ya. Sampai di kitab Mazmur pun mau kau salibkan juga dia. Wahyu 21 ayat 7 bang, coba dibaca bang. Gimana? Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 21 nomor 7. Aduh, Iya. lupa pula. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak-anakku. Apa enaknya nih, Bang? Ya Allah itu kan layak dipuja bang. Hah? Aku menjadi Allahnya, berarti Allahnya umatnya. Dan ia Bang. menjadi anakku. Bang, simak bang ya. Di awal tadi pertanyaan itu sebutkan ya satu saja enaknya jadi Tuhan dalam iman Kristen, ya kan? Kalian bilang disembah, ya kan? Memujinya, oke. Kalau gitu sebutkan satu ayat di mana Yesus memerintahkan kalian untuk menyembahnya. Malah Anda kasih Wahyu 21 nomor 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anak-anakku. Menang apa, Bang? Menang apa? Nyambung. Di mana? Di sini sudah. tidak ada dikatakan. Kalau Sembahlah aku. artinya kata gini Yesus. bang, kata menang pun di sini bukan kata seperti lotre, seperti judi. Orang yang berhasil dalam karir itu juga menang bang. Jadi Itu makanya tafsiranmu penawar itu, itu Bang. tidak Itu penawar tafsiranmu. Itu tafsir liarmu, abangku. Karena setiap teman-teman Kristen, kalau ku tanya lagi nanti sama yang lain, tafsir ini berbeda-beda juga nih. Percayalah. Ada nggak? Jawab aja, Bang. Ada nggak enaknya jadi Tuhan dalam iman Kristen? A ada, B nggak ada. Ya banyak lah, namanya juga Tuhan udah pasti jadi enak jadi Tuhan. Gimana sih? Iya, kasih satu saja, Bang. Dia berkuasa di bumi dan di surga, apalagi yang menuntut Bang. orang masuk surga. Bang, Akulah jalan sebutkan, kebenaran dan hidup. sebutkan satu tanah yang pernah dikuasai oleh Yesus di bumi. Satu tanah. Maksudnya tanah bagaimana ini? Yesus kan kau bilang berkuasa di bumi, ya kan? Ya, coba abang sebutkan satu tanah atau satu daerah yang pernah dikuasai oleh Yesus. Kalau di Alkitab pun sudah ada jelas dikatakan berkuasa. Iya, di bumi dan sebutkan surga. mana? Di Al-Quran Tanah juga daerah ada mana itu, yang Bang. pernah Kenapa dikuasai Yesus? disangkal? Iya, Gitu yang kemudiannya mana? kan? Hah? Bahkan kepercayaan lain itu juga mengakui itu kok. Dia yang terpuji. Kemana-mana ya? Iya. Apa enaknya ada kata tuh, Abang? Bang, Faruk izin turun. Ada telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin turun bang, ada telepon. Assalamualaikum warahmatullahi Mau wabarakatuh. kemana, Bunda? Mau kemana? Udahlah, lanjutkan kalian lah ya. Ya, Tidak salam. ada tulang. Kami cuma menghayal tulang. Ini dia. Lari. Assalamualaikum, Dek. Boleh. Assalamualaikum. Halo, Halo Erika, Periwan. halo. Halo, Ito Siagian. Silakan Ito, udah nyimak Ito dari tadi kan? Silakan Ito. Iya, itu orang Batak kan? Iya. Iya. Itu orang Batak kan? 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 Iya.
Suku Batak saya, Sianipar Iya, Genteng. suku Batak. Terlahir itu mualaf atau memang dari lahir udah Islam? Interview ini ya, interview ya. Nggak apa-apa lah, anggap aja itu yang nanya, iya kan? Kasih nama Rito. Iya, saya Umpamanya. mualaf 2012 Mualaf, itu. ya? Iya. Gini loh toh, aku kan itomu, ya kan? Kalau di marga kita ito, Sianipar dan Siagian, ya kan? Ito biarpun ito mualaf, minta tolong aku toh, kalau memang kepercayaan itu yang ito pegang sekarang, jangan ito menghina kepercayaan orang lain, ya kan? Di mana? Di mana? Moloholong doroham nama Rito, manang na ibotoho do pe adat itu. Kalau memang kau masih menghargai ibumu yang melahirkanmu, yang rahim Kristen kan lahirnya kan itu, Iya. Ya, ada hubungannya itu. Iya. Toh. Aduh. itu minta tolong aku ya itu. Kantor polisi toh, minta tolongnya di kantor polisi. Minta tolong di kantor polisi toh. Kalau kalian mengatakan saudara, dua kalimat syahadat yang disebutkan sudah mempersaudarakanku kepada yang lain meskipun kami tidak saudara. Dan persaudaraan itu adalah persaudaraan yang dihendaki oleh Allah. Mereka saudara-saudaraku. Sementara yang lainnya, bapakku, mamaku, ya adikku, kakakku, mereka adalah saudara senasabku, senasab. Di luar dari itu tidak itu. Yang meskipun kita bermarga aku Sianipar, itu Siagian apa gini-gini tidak. Karena apa? Yang mempersaudarakan kita adalah manusia itu. Itu adat buatan manusia. Ya ada hukum lebih tinggi dari situ. Apa itu? Hukum Allah. Itu yang kupegang teguh. Dua kalimat syahadat di dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwasanya kamu orang-orang beriman satu sama yang lain dan kalian ada bersaudara. Aku beriman. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat juga beriman. Maka kami bersaudara. Dan yang mempersaudarakan kami adalah Allah yang telah menciptakan kami. Sementara hukum yang untuk sampaikan tadi adalah hukum manusia. Ada hukum yang lebih tinggi. Hukum apa? Hukum Allah yang telah menciptakan adat itu tadi. Oke, assalamualaikum Bang Faras. Selamat bergabung Bang Otak. Aduh kena beda kita panggil namanya ini otak-otak ini. Otak. Assalamualaikum Otak. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faruk. Turunkan aja, takutnya nge-report ini teman-teman. Gak jawab, turunkan aja, nanti nge-report dia. Bahaya kita. Oke, VRO 150, selamat bergabung. Kok susah kali kalian ya? Ditanya apa enaknya jadi Tuhan kalian, kok susah kali kalian dijawab satu aja. Aku Satpam Bang, bukan Tuhan. Kalau ditanya aja apa enaknya jadi Satpam Faruk. Nah inilah enaknya kan, bisa duduk, ya kan? Nggak ngangkat berat, ya kan? Cuman patroli, kontrol pada waktu-waktu tertentu, enak. Ini masa ditanya apa enaknya jadi Tuhan, mau bingung kalian, cuman ya. Hah? Jadi Satpam aja kalau ditanya apa enaknya jadi Satpam, enak menjawabnya. Ini kok berat kali kalian menjawabnya. Ya Kak Riyama Tobi bener, malu mereka Bang Faruk. Ya malu, karena apa? Karena gak ada enaknya. Gak ada enaknya. Babak belur Bang, babak belur. Dari awal sampai akhir semua kisahnya babak belur. Oke Bang VRO 150, selamat bergabung. VRO, turunkan aja moderator. Gak mau jawab, turunkan aja. Nggak tombak kita nanti. Udah berapa akun kena tombak? Bahaya. Enggak ada Erika Bang, enggak ada. Siagian. Ya, bentar, Leku, Lebayu. Erika Siagian yang menurunkan kamu tadi moderator, namanya The King. The King kalau sudah turunkan orang, aku pun nggak berani menaikkan Bang. Ya. Kalau udah The King turunkan orang, aku pun nggak berani naikkan lagi. Silakan Leku, Lebayu, silakan.
Lewayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersyukurlah kita ini yang para mualaf ini, yang di sini kita ini hanya untuk membawa Anda itu untuk meluruskan apa yang sudah dibengkokkan gitu loh. Ya, apalagi kita saudara-saudara yang Kristen, kita ini di sini yang para mualaf itu untuk meluruskan apa yang dibengkokkan oleh ajaran yang dibawakan oleh Paulus terutama lah. Itu bukan ada kita ini mau benci sesama orang kita Batak, enggak. Jangan bawa ke sini perasaan dan marga. Kita ini diskusi loh. Jangan membawa adat, jangan curhat gitu loh. Coba kalian bantah. Kalian bantah dengan data yang ada di Bible. Itu loh, itu aja lah itu. Lanjut. Nah, dengan kata lain memang berat bang. Mereka terkejut dengan kualitas mu'alaf. Seram kali mu'alaf ini. Ketika dia berbicara kena ke jantung bang. Seram kali. Kok ada lah mu'alaf ini yang mau dibantah, dia lebih paham Bibel daripada awak. Cemana? Mau dibantah, dia lebih tahu seluk belum iman awak. Cemana? Waduh, udahlah serang pribadinya aja lah kalau gitu. Serang pribadi. Makanya nyerang pribadi dia. Oke, Bang Koko Udi. Selamat bergabung Koko Udi. Bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang Koko. Ada yang mau sampaikan Bang Koko? Iya. 2M teman-teman. Tetep bayarin teman-teman. 2M. Silakan Bang Koko. Ya, saya cuma mau menambahkan aja kalimatnya Bang siapa tadi? Eyau ya. Bayawan. Siapa ya? Bayawan ya. Tadi begini. Bayu. Bang Bayu. Saya akui para Enggak, jangan dulu. Saya juga Muslim. Saya tinggal di Papua ya Bang ya. Maaf ya. Saya di Papua kebetulan. Saya banyak beberapa tidak banyak tapi ada beberapa gereja lah yang saya bangun. Nah, dengan adanya motivasi. Tunggu. Bapak Muslim. Gimana? Bapak Muslim. Iya, saya Bapak Muslim. Tapi membangun gereja. Ya. Tapi Bapak membangun gereja. Begini. Kenapa bukan masjid dibangun, Pak? Nah, nanti dulu. Masjid juga saya bangun. Oke. Nanti dulu. Oh iya. Nah, nanti dulu. Saya artinya begini. Jadi fungsinya orang mualafnya ini bukan juga mereka seperti abang-abang ini memang tidak bertujuan bahwa bertujuan negatif begitu. Tujuannya positif. Karena apa? Saya masuk di room abang ini untuk memperjelaskan. Saya melihat itu ada keganjalan-keganjalan memang di dalam bukan ajaran ya, tapi pemahamannya, cara memberi pemahamannya pendeta itu kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen gitu. Karena apa? Kalau saya mau lihat ya seakan-akan bahwa para jemaat ini yang memberi makan pendeta gitu. Karena pendeta kan nggak ada kerjaan lain, nggak ada gajinya tuh nggak ada di mana-mana, yang ada ya digaji oleh jemaat, begitu. Jadi kadang-kadang firman-firman yang mereka berikan kepada jemaat itu seakan-akan ya menyimpang dari apa yang seharusnya mereka taati. Bang Koko, izin Bang. Saat ini Papua itu sudah menuju kota mu'alaf. Abang ingat ini. Jadi saran saya daripada abang menghambur-hamburkan uang yang tidak berfaedah membangun gereja ke sana kemari, lebih baik abang sumbangkan kepada saudara Muslim kita memperbanyak membangun masjid dimanapun itu, jangankan di Papua, seluruh Indonesia gitu Bang. Setuju teman-teman. Ini bukan salah satu bentuk tidak toleransi. Setuju itu. Ini loh. Ingat teman-teman ya. Dengan ilmu Allah kau sembah. Ya, dengan ilmu Allah kau kenal, dengan ilmu Allah kau sembah. Ketika itu menjadi tolak ukur, ketika kita berbuat dan diam, itu harus didasari oleh ilmu.
ya, kelak kita akan dipertanyakan tentang harta kita. Kemana hartamu kau habiskan? Contoh, kayak bapak tadi membangun itu kata dia. Apakah bapak tidak tahu? Di dalam surah Maryam ayat 91 jelas dikatakan Allah, hampir-hampir langit itu runtuh, gunung itu hancur karena perkataan mereka yang mengatakan Allah punya anak. Harta bapak yang bapak habiskan, ya, harta bapak yang bapak habiskan, bapak bangunkan gedung buat mereka, di mana mereka mengatakan Allah punya anak, Allah punya anak, Allah punya anak. Allahu alam seperti apa kelak penghisaban harta itu. Ada hal yang lebih penting daripada itu. Apa? Memberi makan mereka. Boleh nggak kita? Boleh nggak kita bersedekah kepada mereka? Memberi makan mereka yang kelaparan, meskipun dia tidak seiman seakidah sama kita. Boleh. Islam itu rahmatan lil alamin. Apapun agamanya, ketika kau lihat dia bersusah, sedekahkan dia. Beri dia beras kalau dia butuh beras. Beri dia lauk kalau dia butuh lauk. Beri dia rupiah kalau dia butuh rupiah untuk biaya sekolah anaknya. Boleh. Tapi jangan pula kita melampaui batas. Jangan kita melampaui batas sebagaimana batas toleransi yang ditetapkan oleh Allah dan juga Nabi-Nya. Sementara banyak TPA, banyak rumah tahfidz, banyak pesantren dari Muslim, di mana TPA itu, pesantren-pesantren itu, ya, pondok-pondok itu, ya, membutuhkan biaya untuk melahirkan para penghafal Al-Quran. Kenapa Anda malah menyalurkan harta Anda ke situ? Cobalah. Kenapa tidak diarahkan ke situ? Gitu loh, untuk melahirkan para penghafal Al-Quran. Itu disebut amal jariyah. Ya kalau kita membangun itu, dosa jariyah itu mungkin ya. Selama gedung itu digunakan untuk menduakan Allah dengan mengatakan Allah punya anak. Oke, apa ini? Ini Bang Oyak ini ada nih, toping ini. Mending kau OTF ke nomor rekeningku katanya. Bagi dua kita Bang ya. Aman itu Bang Oyak, bagi dua kita nanti Bang Oyak. Aman ya. Oke, apa namanya ini? Mak Andika namanya nih. Mama aku itu. Mana? Ada mama aku di bawah, Le. Oleh. Leku. Oleh. Ada mama aku di bawah itu. Lagi ini juga belajar. Udah turun dia. Betul mama lain tadi tuh. Iya, mama aku itu. Ada lagi belajar juga dia. Serius Leku. Kadang juga kan ku injili. Baca mama di ayaton perbandingkan. Jadi lagi belajar juga Le. Masya Allah. Minta. Masya Allah. Ya kalau gini Leko, kalau memang serius orang tua lain, kalau dia masuk komat Islam cepat di DM, contoh dikabari supaya kita menjaga batas ya. Apapun ceritanya itu adalah orang tuamu. Menjaga perasaan orang tua dan saudara kita sama hukumnya, wajib sebagaimana kita menjaga perasaan saudara kita. Karena apa? Orang tuanya Lebayu itu juga orang tuaku. Jadi kalau andaikan memang ada orang tua Lebayu atau orang tua mualaf naik kemari, kabari dulu Bang Faruk atau Le Faruk. Nanti di jam sekian itu ada nama akun ini, itu makku atau itu bapakku. Nah, jadi kita bisa menjaga sikap gitu loh. Kita tetap akan menghormati dan memuliakan dia. Karena dia adalah orang tua dari saudara kita seiman dan seakidah. Begini Le, mungkin saya tidak mengundang, cuman mungkin dia lihatnya saya live, dia mungkin scroll, dilihatnya saya di sini. Kan dia tahu mama itu saya sering diskusi, jadi sering diperhatikan. Dia perhatikan itu kalau saya naik komal. Tapi nggak tahu itu kenapa minta naik tadi. Gak ada marah dia ya? Enggak marah. Cuman jangan terlalu ini Amang, karena saya masih tinggal di kampung katanya kan. Jangan terlalu lugas gitu lah itu ya, Le ya, jangan terlalu lugas ya. Padahal Lai lebih ngegas daripada aku kan.
Mengalir aja. Mengalir Nah, aja. Andika bernarasi lebih ngegas daripada aku, teman-teman. Lebih ngeri dia. Kan aku masih ya kecil-kecilan lah. Dia wow ngeri kali. Oke, Mbak Kakak Nita, Kak Miftah. Selamat bergabung Kak Miftah. Halo. Halo. Oh, tidurnya. Oke, Kakak Nita, selamat bergabung. Ya, terima kasih. Islam Kristen kakakku. Kristen. Ya, silakan Kak, ada yang mau disampaikan atau Kakak mau menanggapi pertanyaan dari kami? Coba Kakak sebutkan satu saja enaknya menjadi Tuhan dalam iman Kristen. Silakan. Pertanyaannya apa? Enaknya jadi Tuhan? Dalam iman Kristen. Oh. Masya Allah, Abang. enaknya jadi Tuhan. Jazakumullah khair. Salah satunya ya Yesus udah di surga, jadi dia enak udah di surga. Oke, di mana datanya Yesus di surga? Siapa yang melihat Yesus di surga? Murid-muridnya banyak yang Iya. menyaksikan dia terangkat ke surga. Emangnya dari bumi bisa dilihat surga, Bang? Kak. Kan ada malaikat yang ngasih tahu. Apa? Ada malaikat yang kasih tahu. Oke, di mana datanya malaikat memberitahu Yesus udah di surga loh? Di mana datanya? Yesus kalau di surga di mana? Kisah para Rasul. KPR berapa? Bentar. Lupa saya. Bentar Mas, cari dulu. Saya nggak hafal kitab sucinya ya, nggak hafal ayat-ayat karena saya bukan teologia. Bentar. Ya, silakan. KPR berapa? Bentar. Sebelas dua enam. Kisah Rasul, iya ya. 1126 Coba bentar aku buka dulu ya. atau 915. Ngekrek. Di Kisah Rasul 11 ayat berapa tadi? 6 ya? Aku nggak hafal soal. 1126. Bentar. KPR BTN. KPR BTN. Di mana? Yang mana kakak mau referensi yang mana Kak Nita? Bentar. Yang betul-betul lah gue. Mana ada KPR BRI? Yang KPR BRI. KPR BRI. Tunggu deh, saya cari dulu datanya Pak. KPR Bang Sumut. Yang lain dulu. Saya cari Gimana dulu ya. kalian ini ya Allah? Yakin kali kakak ini di surga Yesusnya, sementara dia nggak tahu datanya. Tapi kak, aku Saya bisa nggak tunjukkan hafal, data. Pak. Bukannya nggak tahu, Iya, tapi saya tapi hafal saya berapa? bisa menyampaikan kepada kakak data. Ya, Coba. bahwasanya Yesus itu bersama dengan para iblis dan malaikat dalam api yang kekal. Di mana? Itu tertulis dalam Galatia 3:13. Di dalam Galatia 3:13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Ayat berapa? Di dalam ayat satunya, dalam Galatia 3 nomor 1, di situ dikatakan Yesus itu disalib. Yesus itu tergantung pada kayu salib. Berarti sosok yang tergantung dan terkutuk di kayu salib itu dalam Galatia 3:13 adalah Yesus. Sementara dalam Matius 25 nomor 41, di situ dikatakan orang-orang terkutuk akan dienyahkan dalam api yang kekal bersama dengan iblis dan para malaikat. Dan Yesus aku kasih tahu salah Bapak satu ya. dari sekian banyak orang yang terkutuk. Berarti Yesus tempatnya di mana? Dalam api yang kekal bersama dengan iblis dan para malaikat. Bapak, Gimana? Yesus di ayat berapa sih tadi yang terkutuk? Galatia 3:13. Makanya teman-teman, orang ini benci kali nih mu'alaf. Kenapa? Mu'alaf lebih paham Bibelnya. Cuma Bisa bacain ya? Mu'alaf itu karena kami Mau belajar saya bacakan Bibel. nggak Pak? Pak, mau saya bacakan nggak? Galatia 3:13 kan? Ya saya bacain ya. Gak usah dibaca, saya udah hafal Kak. Kristus Bukan, telah. maksudnya bukan biar jelas konteksnya.
Ya Biar jelas silakan. konteksnya kan. Silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan. Dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita yang seharusnya saya terkutuk, semua manusia terkutuk, tetapi pada saat kita percaya Yesus, Yesus yang mengambil kutuk itu dari kita. Harusnya kan kita orang berdosa. Sebab Iya. ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus mengambil kutuk itu. Oke. Berarti yang terkutuk siapa? Ya, Yang terkutuk jadinya siapa? Yesus yang mengambil kutuk. Memang Yesus terkutuk di kayu salib. Oke. Tetapi Iya terkutuk. Yesus terkutuk. ingat, ya, benar. Sekarang kakak buka Matius 25. Saya belum selesai, Pak. Oh ya silakan kakak Nita. Ya kan gantian kan Bapak kan nanya tuh ke saya, berarti kan saya mesti jelasin biar Bapak Iya ngerti, silakan. ya. Teman-teman Kristen, tunjukkanlah loyalitas kalian. Terbangkan dulu Paus sama Kak Nita ini. Dia kooperatif loh. Terbangkan dulu Paus. Saya jelasin ya. Pelit-pelitnya dia keluar. Ya, si Bapak saya mau jelasin ngomong terus. Ya silakan Kak Nita silakan. Nah, jadi Yesus memang terkutuk di kayu salib, tetapi ingat setelah Yesus terkutuk, Yesus meninggalkan mati karena disalib. Pada saat dia mati, dia bangkit. Dia bangkit dari antara orang mati. Nah, itulah yang dia menang atas kutuk. Jadi jangan di stop sampai situ. Yesus itu menang dari kutuk. Dia telah mengambil kutuk. Dia mengambil kutuk yang seharusnya saya yang terkutuk, saya yang dihukum, tetapi dia mengambil kutuk itu, terkutuk di kayu salib. Tapi setelah itu dia menang atas kutuk itu. Itu Nggak saja, ada Pak. ayatnya Oke, ya, Pak terima Nita. kasih, saya pulang ya. Dadah. Tuhan memberkati Pak Faruk. Tidak ada ayat yang dikatakan Yesus menang atas kutuk. Nggak ada kata itu. Jelas kan? Coba ingat nggak berani. Melanjutkan ke Matius 25:41 nya nggak berani dia. Aduh, nggak ada ayatnya itu kakakku, nggak ada ayatnya Yesus menang atas kutuk, nggak ada, ya, nggak ada ayatnya itu kakakku. Naikkan lagi moderator yang lainnya. Nggak kuat mental kakak itu. Serem kali komal Bang Faruk ini, bah serem kali. Oke, Aseoka, selamat bergabung Aseoka. Oke, dibawa dulu Bang ya. Tengoklah kan, babak belur kan. Udah mati di kayu salib, terkutuk lagi, bawa. Nah, apapun ceritanya babak belur. Dari A sampai Z dikaji babak belur semua. Gak ada enaknya. Kalau ada pun lowongan jadi Tuhan Oten, nggak ada yang mau ngelamar, Iya, masuk neraka pula lagi tuh. Alah. Pakai aku bilang, kalian cari Tuhan atau cari tumbal kalian? Kurasa cari tumbal kalian. Oh, cobalah. Edis berani naik kemari, diangkat materi ini, mana berani? Bom berani naik kemari, ngangkat tema ini, mana berani? Mikana, siapa lagi? Si Living berani naik kemari, ngangkat materi ini, mana berani? Kubuat kayak anak kecil ya kok naik kemari. Mana berani dia? Kalaupun naik kemari Edis, dimio, dikit, dimio. Gak berani. Oke Bang Mebdi, selamat bergabung Mebdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau meluruskan. Silakan Bang Mebdi. Saya mau meluruskan. Ini Bang, saya mau meluruskan. Saya mau alap juga nih Bang. Silakan Bang, silakan. Bang. Saya Ada suara nih Bang. Silakan Bang Mebdi silakan. Saya mau alap juga Bang. Iya, Masya Allah. Udah berapa lama mau alapnya Bang? Halo Bang. Iya, udah berapa lama mau alapnya? Ada sekitar 25 tahun Bang. Masya Allah. Ini Bang, saya mau meluruskan.
mereka tuh kan Kristennya kan dari lahir. Jadi mungkin dari KTP mereka ada Kristen. Jadi apapun kita ngomong, mereka tidak akan percaya. Silakan bang. Halo bang. Iya silakan. Jadi apa yang kita ngomong mereka tak akan percaya.